Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Kabak Kesra, Bapak Camat. Sebagai umat beragama, marilah kita mendatangkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita sempat dapat bersilaturahim, bertatap muka di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati Bapak Yang Ramil Banggai Laut, yang kami hormati pimpinan OPD yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati para bagian Keshamas serta Kabupaten Banggai. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita tetap diberi nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang dan nikmat kesempatan, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita bisa hadir bersama-sama di ruangan rapat Bupati Banggai Laut dalam rangka kita melaksanakan suatu rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah rutin setiap tahun kita laksanakan, yaitu persiapan menyambut Hari Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Miladiah. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikut yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, singkat pada kesempatan ini saya menyampaikan sambutan. Pertama, ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi pada pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut, Ketua PHBI dan seluruh jajarannya. Saya selaku Kepala Kantor Menteri Agama Banggai Laut menyampaikan untuk ini sidang isbat awal Syawal ya. Jadi dalam penanggalan Hijriah kita tetap berjaga-jaga mulai dari tanggal 21 malam 21 malam 22. Di tanggal, kalau tidak keliru ya, kita antara tanggal. Pada kesempatan ini tentu kita akan membahas tentang tempat pelaksanaan sholat Id. Selama ini mungkin di Banggai Laut untuk PHB Kabupaten ada tempat pelaksanaan yang selalu ditempati dalam pelaksanaannya, atau mungkin ada tempat lain di masjid yang menjadi sasaran umpamanya PHBI Kabupaten dikonsentrasikan di mana. Nanti kita akan melihat sebentar hasil keputusan bersama. Artinya ada saran-saran dari seluruh peserta rapat. Saya tidak bisa harus memastikan harus di Tamkot atau di mana. Nanti kita mendengarkan saran masukan dari seluruh peserta rapat. Selanjutnya, setelah kita memutuskan tempat pelaksanaan sholat Id, kemudian para petugas sholat mulai dari khatib, kemudian naib khatib, imam utama dan naib imamnya, kemudian petugas-petugas yang lain, antar sholawat dan lain-lain. Bagaimana biasa yang setiap tahun kita laksanakan. Kita akan putuskan bersama di sini dengan saran-saran dan masukan seluruh teman-teman peserta. Saya kira untuk singkatnya demikian, nanti akan berkembang pada saat kita musyawarah. Kemudian satu hal lagi yang saya lupa,
tentang pawai takbir. Sekarang kita kan sudah COVID ini sudah longgar ya, tidak ada lagi pemberlakuan untuk pelaksanaan kegiatan secara beramai-ramai, maka ini untuk pawai takbir pada kesempatan ini juga kita akan membicarakan apakah kita melaksanakan pawai takbir dengan berjalan kaki atau pakai kendaraan, startnya di mana dan lebih sampai di mana. Tentunya semua kita putuskan secara bersama. Dan apa yang menjadi hasil keputusan kita itu merupakan keputusan yang untuk kita laksanakan dengan rasa penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Sekian demikian arahan atau sambutan saya singkat. Saya akhiri. Wallahu musta'an. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Laut. Yang saya hormati Pak Ketua PHBI, Ketua Majelis Ulama Indonesia, persiapan pelaksanaan dari Salat Id 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Bapak-bapak yang saya hormati, saya kira kegiatan ini sudah merupakan kegiatan rutinitas ya, sudah rutin. Hanya saja ada mungkin kita bisa evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, kira-kira apa saja yang perlu kita tambahkan dan kita kurangi ya. Itu apa kekurangan kegagalan kemarin, apa kita berupaya supaya tahun ini jangan terulang terapan ini. Kemudian itulah setelah kita tanggapan evaluasi tentang tahun kemarin, kita persiapkan lagi yang tahun ini supaya lebih baik dari tahun sebelumnya. Dengan juga tetap memperhatikan kondisi yang ada, tentu berbeda-beda. Barangkali tahun kemarin dia hujan, ini tidak ya. Nah, itu yang diperhatikan. Karenanya PHB mengundang kita semua untuk mendapatkan masukan-masukan. Mudah-mudahan PHB sudah siapkan dia punya dia punya ya panitianya, dia siapkan dia punya agenda ya, agenda supaya segera diisi. Antara lain petugasnya siapa di forum ini langsung ya, harus saya cepatnya begitu ketua PHB ya. Itu siapa kemudian tempatnya, kemudian tadi perlu pawai tidak ya. Olehnya itu saya tidak lagi terlalu banyak menegaskan, mari sama-sama di forum rapat ini kita evaluasi, menyampaikan evaluasi kita di tahun kemarin, apa kira-kira plus minusnya, lebihnya apa kita pertahankan dan bila perlu tambah ya. Kemudian apa yang punya kurang kita upayakan supaya jangan terjadi kekurangan yang kemarin. Saya kira itu saja dari mewakili Pak Bupati. Intinya kita persiapkan sebaik-baiknya pelaksanaan Salat Id di tahun ini dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Karena dengan keamanan dan ketertiban tentu itulah menunjuk kepada kehusuan dari pelaksanaan ibadah Salat Id di tahun 2023. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang panitia Hari Besar Islam itu sudah ada semua, sudah tercover di situ. Yang kita bicarakan sini tinggal pelaksanaan kegiatan Pak dan Ramil, kemudian dengan petugas atau pelaksana kegiatan. Oleh karena itu kami garis bawahi
Dua, yang pertama pawai takbir. Pawai takbir di Taman Kota Manggarai. Tapi sebelum kita lanjut, yang Pak Sekda sampaikan tadi dengan Pak Kemenak, saya ingin dulu kita sepakat pelaksanaan pawai takbir ini, atau ada pendapat-pendapat lain, karena PHBDI tidak melaksanakan kegiatan dalam bentuk lomba-lomba, tetapi hanya dua kegiatan itu, yaitu pawai takbir dan salat Id. Nah sekarang untuk pawai takbir, tahun kemarin kita laksanakan pawai takbir. Tahun ini kita laksanakan, sebagaimana dikatakan oleh Pak Sekda tadi, Pak Kemenak, tentang PPKM ini bukan tidak ada, tapi kita tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mudah-mudahan tidak ada ketentuan lebih lanjut lagi tentang pembatasan ini. Tahun lalu kita sudah melaksanakan, berarti sudah ada kelonggaran, baik pawai takbir maupun sholat Id. Tahun ini kami rencana seperti itu. Ya, 20 malam, 21 malam, 21 malam, malam tanggal 22. Jadi tanggal 20. Kalau saya di kalender 21, 22. Berarti malam tanggal 22, catat sekretaris. Pawai takbir ini jamaah masjid masing-masing. Kemudian yang kedua, kepala OPD bersama staf. Kemudian sarana pawai takbir. Satu, menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sini ada catatan saya, kita tawarkan berjalan kaki. Tapi tahun kemarin kita menggunakan roda 4 dan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 pada saat Idul Fitri. Kemudian di Lebaran Haji, Idul Adha, itu kita berjalan kaki. Tahun ini kita menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Rute pawai takbir itu keliling Kota Manggarai dan selanjutnya keluar kota. Nah, tinggal keluar kota ini tinggal nanti kita bicarakan kesepakatan. Apakah kita lanjut ke keluar kota atau khusus dalam ibu kota. Kalau keluar kota, apakah kita ke selatan atau ke utara? Kemudian pawai takbir ini dilepas oleh Bupati Bagailau dan dihadiri oleh Forkopimda, Kepala OPD, Kepala Kementerian Agama yang berpusat atau bertempat di Taman Kota Manggarai. Kemudian sarana yang digunakan selain kendaraan tadi, sound system ini rencana yang digunakan adalah sound system Pemda. Ada bagian umum untuk rencana yang kita gunakan pada kegiatan baik pawai takbir maupun pada salat Id itu adalah sound system Pemda. Nah, kalian di Humas di Prokopim. Kemudian pembawa takbir, pemandu takbir ini dalam catatan kami, kalau ada masukan silakan. Sabrudin Ersapa SPD, kemudian Muslim Erdedel SAG, baru dua. Kalau bisa ditambah lagi, satu. Kemudian mobil pemandu pawai takbir ini mohon disiapkan mobil Kesra 1. Kemudian Humas Prokopim, kemudian dari Kominfo. Bagaimana tahun-tahun kemarin ada 3 mobil pemandu, depan, tengah, belakang. Kemudian pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pawai takbir itu dari Kepolisian Sektor Manggarai, Koramil 130808 Manggarai,
Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Dinas Perhubungan sudah ada? Belum. Dan malam saya sudah ketemu kemarin, siap ketemu. Itu untuk sementara pelaksanaan pawai takbir yang menurut catatan PADI. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang menjepit di antara supaya yang membuat ketidaknyamanan itu adalah pihak motor. Kalau mobil saya pikir tidak ada yang sampai ribut-ribut. Tapi motor itu perlu diregulasikan, jangan nanti membahayakan buat masyarakat dan kita sendiri yang paham. Saya sudah. Sekedar basa-basi, tapi barangkali ada manfaatnya. Kita kan setiap tahunnya ini tradisional melaksanakan itu. Saya sudah beberapa lama juga berpikir, kenapa kita tidak bisa berpikir kita buatkan miniatur Ka'bah di taman kota, kemudian kita ajak semua orang untuk pawai takbir, seolah-olah kita berada di situ kan. Baru kita takbiran itu kan ada Ka'bah miniatur di situ. Kalau itu termasuk juga bagian dari rangkaian kegiatan takbiran, bisa saja siapa tahu kalau ada kesempatan. Terima kasih. Sahabat yang menjadi masalah ini saya lakukan saja kaitannya dengan pawai takbir ini. Biasanya kalau di tempat lain supaya takbir semangat kemudian kegiatan kita biasanya ada lomba. Ya, kalau takbiran maksudnya itu mobil dihias sedemikian rupa kemudian dinilai. Siapa tahu ada hadiahnya ya sudah berikan hadiah. Barangkali cuma itu. Juga Bapak Ibu akhir pada hari ini saya cuma memperkuat apa yang disampaikan tadi oleh Panitia Besar Islam tentang sound system ini. Untuk di lokasi kegiatan tidak masalah, kami siap untuk umum, siapkan untuk sound system pada saat sholat Id. Cuman kalau untuk takbiran ini kita sampai alat memang bisa dibawa-bawa. Jadi cuma kalau sholat Id tempat yang stay itu sih cuma di kendaraan, barangkali insya Allah bisa teman-teman siapkan masing-masing. Terima kasih. Khususnya roda 2. Ini sebagaimana kemarin-kemarin pengaturannya memang itu secara teknis akan diatur oleh petugas ya, pawai takbir itu ada pengaturan bagaimana pengamanan daripada kendaraan roda 2 ini, sehingga dia tidak melampaui kendaraan roda 4. Nanti diatur ini Pak Kadis ya. Tentang peserta pawai takbir memang tidak ada lomba Pak, memang kita tidak adakan lomba, tetapi saran kami mobil-mobil atau peserta takbir dari setiap masjid ini tentu ada ciri khasnya, dihias, dan itu oleh beliau juga menyampaikan kalau ada lampion tetap beliau akan memberikan surprise dari Pak Bupati, tapi untuk lomba itu tidak ada ya. Tapi ada surprise dari beliau kalau ada seperti itu. Ini untuk lebih semaraknya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala ITS Manggayu ya. Kemudian dari Pak Kabar Umum ya, tentang sound system. Pertama kami ucapkan terima kasih, dan untuk sound system ini digunakan pada saat malam pelepasan pawai takbir dan pada saat pelaksanaan salat Id. Memang di sini di umum ini ya termasuk bagian perlengkapan, tapi perlengkapan yang kami maksud di sini bukan perlengkapan tenda apa semua, bukan. Khusus mimbar hatib itu nanti ada petugas khusus yang siapkan. Itu.
Saya kira untuk sementara itu Pak Wali Takdir, kalau ada masukan lagi. Kalau misalnya setiap masjid itu apakah itu dibatasi? Misalnya satu masjid 2 kali atau 4 atau lebih. Kemudian mengingat jangan sampai ada yang masuk yang tidak melapor di masjid. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Pak? Karena biasanya tidak mewakili masjid. Iya, tidak melapor panitia itu mungkin, sehingga yang sampai yang PHBI sekian yang ikut takbir akhirnya banyak, yang akhirnya mungkin keamanannya juga tidak bisa dibatasi. Itu barangkali Pak. Terkait pengamanan pawai takbir ini kita TNI, Polri, Satpol PP, kemudian Dinas Perhubungan ini sudah berbagi tugas. Ya. Terkait dengan tiap-tiap masjid ada utusan, maka ini kita bagi pengamanan untuk pawai takbir dari OPD itu pengawalan dari Lantas, kemudian OPD bersama Bupati dan lain-lain itu dibatasi dengan Patwal Satpol PP, Patwal Pak Kasat. Kemudian untuk tiap masjid itu ditutup oleh TNI. Itu perwakilan masjid ditutup oleh TNI. Kemudian lanjut ke mobil umum. Kan biasa ada mobil umum yang tidak terdaftar itu ditutup oleh Polri. Kemudian motor itu ditutup oleh Satpol PP dan BMI karena takut jangan terjadi sesuatu di dalam perjalanan, itu harus ada dari tim kesehatan. Ya, jadi nanti panitia bisa hubungi BMI karena kalau kita pakai rumah sakit atau puskesmas nanti bermasalah lagi ketika ada sesuatu. Jadi kita kalau boleh pakai mobil PMI saja. Gitu. Jadi untuk bicara pengamanan kita sudah bagi tiap-tiap pertigaan, perempatan sudah sama Satpol PP. Kalau pengamanan untuk di jalan-jalan, perhubungan, TNI, Polri sama Satpol. Jadi untuk bicara pengamanan sebatas ini yang kami bisa sampaikan. Adapun kalau ada tambahan dari Pak Nadrami, terima kasih. Yang terhormat Bapak Sekda, kemudian para undangan yang sempat hadir. Jadi di sini kami membicarakan masalah untuk pengamanan kami. Di sini pengamanan TNI, Polri dan Satpol PP ditambah perhubungan. Jadi untuk pengamanan di jalan itu sudah disampaikan dari Satpol PP kita atur lagi. Mobil dan motor, kemudian ada yang pengamanan belakang. Kemudian juga ada pengamanan di rote kegiatan ini. Itu sudah pasti kita gabung sama polisi. Kemudian kami mungkin minta kepastian dari Kementerian Agama. Itu di situ memang kalendernya tanggal 21, 22. Sementara 21 itu kan hari Kartini kalau misalnya. 21 April. Mungkin itu bisa dipastikan lagi supaya kita melaksanakan kegiatan pawai ini ya pas ya. Mungkin kita Pak Kemenak mungkin bisa monitor di pusat bagaimana. Kemudian kendaraan mungkin dari PHBI yang bisa ditentukan. Kayak kemarin itu ditentukan itu berapa banyak yang bisa ikut. Tapi kalau kita mau lolos semua, kapan ready-nya Pak? Kapan habisnya? Jadi kita batasi. Mungkin dari mana masjid mana, berapa orang, berapa kendaraan, kemudian begitu juga motor, mungkin kita batasi. Kalau kita lepas los, ya kita juga kewalahan. Kemudian ada satu masukan, mungkin dari kesehatan ini diundang juga. Jadi ambulans itu tetap lengket di belakang. Mungkin itu masukan dari kami. Terima kasih. Sepakat dengan disampaikan oleh Pak Haji Muhammad Romli supaya dia bangun semacam lomba ya penilaian. Kalau tidak di lomba penilaian tidak ada. Jadi masing-masing peserta ini dia suka apa? Kalau dia kriteria bagaimana ya supaya itu juga menjaga keamanan kan.
kaca berarti kurang nilainya kalau berikutnya. Bagaimana tertibnya semaraknya dalam dalam pawai takbir ini ya. Kan dia semarak bukan cuma hura-hura kan. Kalau dia panduan itu maka hura-hura saja, cuma gas-gas saja kan. Jadi saya minta PHBI rumuskan dia punya panduan tentang pawai takbir ini supaya gagah. Tetap kita nilai ya. PHBI cari duit. Ya, karena masih ada OPD lagi. Tiap masjid 2. Kemudian mungkin kalau mau buka ada ormasnya, ormas yang ikut kan. Ada mungkin FKUBN yang mau maju, MUI juga barangkali ada, Ansor barangkali ada, tapi tegaskan memang batas pendaftaran tanggal sekian. So lewat silakan wah ikut, tapi turun penilaian, kriteria penilaian ya. Dengan bakasnya DP wahia selalu bagus ya. Jadi saya sepakat Pak Hakim Maulud bilang harus ya cuma surprise apa saja. Dengan pembatasan tadi. Saya ada garis bawahi tadi masalah pelaksanaan takbir, kemudian masalah kepesertaannya ini Pak Ketua. Karena saya menanggapi ini masalah putusan masjid ini yang saya tanyakan, apakah masjid cuma sebatas di dalam kota wilayah Banggai ini, ataukah bisa dihadiri desa-desa yang dalam wilayah kecamatan Banggai? Kenapa saya tanyakan seperti itu? Memang kalau memang dibolehkan dari desa-desa yang ada di dalam wilayah kecamatan Banggai, perlu kita sebagai kamar menyurat ke desa-desa, ke masjid yang ada di desa-desa untuk kepesertaan dan takbiran itu. Dan juga kita pahami berarti paling banyak 2 mobil. Berarti paling banyak itu sudah ada maksimal seperti itu. Bukan harus 2 mobil, tapi paling banyak 2 mobil untuk peserta. Itu pertama. Kemudian yang berikut juga masalah saya lupa lagi nih saya membicarakan ini terkait masalah kepesertaan. Apa yang dilakukan ini apa? Sebatas peserta yang dalam masjid-masjid ini, ataukah memang dengan organisasi yang lain, ini supaya memang ditegaskan. Jadi kita akan menjadi pemberitahuan kepada masjid itu sendiri bahwa kepesertaan mereka akan dinilai. Jadi berarti ada penegasan yang pasti seperti, jadi mereka juga yang ikut, bukan cuma ikut asal-asalan begitu, mereka tampil memang semaksimal mungkin. Itu karena bahasanya menyemarakan, itu meramaikan dan menyemarakan. Otomatis ya bagaimana mereka tampil sebaik mungkin. Kira-kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik takbir jumlah peserta ya, jumlah peserta tadi sudah jelas bagi kita yang ikut dalam lomba dalam pawai takbir ini. Untuk di mobil sebaiknya jangan anak-anak ya, jadi saran kami bisa yang dewasa juga tua menentukan takbir. Kemudian yang kedua tadi ada saran dari Pak tokoh masyarakat Ketua FKUB tentang membuat miniatur Ka'bah. Jadi di sini kita membuat sebagai satu lambang untuk menyemarakan. Kalau saya ya sah-sah saja, memang miniatur Ka'bah itu adalah untuk tempat praktik orang tawaf, tawaf dalam praktik mengelilingi Ka'bah, untuk bagaimana sebaiknya tawaf. Kalau memang disepakati kita harus menyiapkan itu. Miniatur itu diletakkan di tengah-tengah di taman kota, sekedar untuk sebagai menambah semaraknya wal takbir. Kemudian selanjutnya saran dari Pak dan Ramin tadi tentang penetapan waktu sholatnya. Ini tidak bisa saya patok bahwa tanggal 2 atau tanggal 1 karena masih menunggu sidang isbat. Di dalam penetapan 1 Ramadan 1 Syawal ini ada dua penghitungan melalui hisab ya, melalui ru'yat. Nah, dikawinkan antara hisab dan ru'yat. Nah, menunggu ru'yat ini yang harus
setelah selesai seluruh titik yang ada di seluruh Indonesia untuk diberikan bagaimana melihat bulan, itu baru bisa disimpulkan dan ditetapkan puasa besar tanggal sekian. Hanya memang dalam kalender itu antara tanggal 21 dan 22. Cuma belum bisa kita pastikan bahwa malam 21 kita pawai takbir, kita pastikan malam 21 ternyata malam 22. Nah, ini makanya belum bisa dipastikan, hanya disampaikan adalah malam Lebaran.